Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinandri Fora. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Jember, angkatan 21 dengan NIM akhir 1163. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari mata kuliah Manajemen Kinerja Organisasi Publik kelas B1 dengan pengampu dosen Bapak Tri Setiawan Pamungkas. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis indikator kinerja rencana pembangunan jangka menengah daerah pemerintah Kota Surabaya. Nah, ini adalah sumber yang saya pakai, yaitu Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Surabaya tahun 2021 sampai 2026. Mengenai komponen indikator kinerja, nah di sini ada 5, meliputi perencanaan kinerja, kemudian pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Baik, untuk yang pertama, perencanaan kinerja. Nah, di sini RPJMD Kota Surabaya pada tahun 2021 sampai 2026 menyusun visi misi, tujuan dan sasaran secara jelas dan terukur. Nah, di sini penilaiannya cukup baik karena visi kota pembangunan itu diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui berbagai strategi dan kebijakan yang realistis dan dapat dicapai dalam jangka waktu 5 tahun. Namun, di sini diharuskan adanya peningkatan dalam pemetaan risiko dan mitigasinya dalam sebuah perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengukuran kinerja. Di sini juga tertera penilaian cukup baik karena RPJMD di sini menetapkan indikator kinerja utama atau IKU dan target kinerja yang spesifik, terukur dan dapat dicapai serta relevan dan berbatas waktu. Nah, pengukuran ini dilakukan secara periodik untuk memastikan efektivitas program dan kegiatan yang telah maupun yang akan dilaksanakan. Nah, penggunaan IKU ini yang jelas membantu dalam evaluasi kinerja yang akurat nantinya ya. Jadi pengukuran kinerjanya bisa terorganisir secara baik pula. Kemudian yang ketiga adalah pelaporan kinerja. Nah, pelaporan kinerja yang dilakukan oleh RPJMD Pemerintah Kota Surabaya ini termasuk ke dalam kategori yang cukup baik. Mengapa? Karena RPJMD itu sudah menyebutkan bahwa ketepatan waktu dalam penyusunan maupun pelaporan dokumen itu mencapai 100%, yaitu menunjukkan sebuah komitmen tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas untuk kepentingan publik begitu ya. Itu adanya sistem pelaporan yang jelas dan tepat waktu sehingga mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Begitu, apalagi di zaman sekarang ini yang semuanya serba digitalisasi ya. Jadi apapun bisa diakses dengan cepat dan tepat. Kemudian yang selanjutnya atau yang keempat, evaluasi kinerja. Nah, evaluasi kinerja di pemerintah Kota Surabaya ini dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mengendalikan dan menilai keberhasilan program dan kegiatan. Nah, hasil evaluasi ini digunakan untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan di masa yang akan datang. Jadi ada keberlanjutan untuk mengevaluasi sebuah perencanaan yang telah dilakukan tersebut. Nah, ini juga termasuk dalam kategori yang sudah cukup baik yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya sendiri. Untuk yang selanjutnya atau yang kelima yaitu capaian kinerja. Nah, di sini target capaian kinerja yang dicatat dalam RPJMD terukur dan realistis. Artinya semuanya itu sudah sistematis diolah atau dikelola RPJMD pemerintah Kota Surabaya. Nah, indikator hasilnya disusun untuk memastikan bahwa tujuan akhir dari program dan kegiatan itu dapat tercapai dengan baik. Jadi tujuan dari perencanaan tersebut kan dimaksimalkan agar pencapaian akhirnya itu akan optimal. Nah, tapi di sini ada sebuah kelemahan sedikit karena perlu adanya mekanisme yang lebih terstruktur lagi begitu untuk memastikan penyimpangan atau kegagalan dalam mencapai target kinerja itu dapat diatasi begitu. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, dari
Semua komponen di atas, kelima komponen di atas tersebut dapat kita simpulkan secara keseluruhan bahwa RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya pada tahun 2021 hingga 2026 itu memiliki komponen yang baik, memiliki komponen yang terstruktur dalam setiap aspek maupun pengelolaannya, evaluasi, kemudian pengukuran, pelaporan, pencapaian kinerja, itu menunjukkan upaya yang serius begitu dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Nah, meskipun ada beberapa bidang yang perlu ditingkatkan atau perlu pembenahan, nah analisis ini secara umum menunjukkan kualitas rencana pembangunan yang tinggi dan kesiapan dalam mewujudkan visi dan misi Kota Surabaya yang begitu optimal. Nah, itu tadi analisis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.